wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Amafita Maharani, mahasiswa KKN dari STAIO, program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang zakat. Yang pertama itu apa sih zakat? Zakat menurut bahasa yaitu berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut istilah, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat apabila telah mencapai nisab atau batas tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Apa sih hukum zakat itu? Zakat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Ada di Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di antara dalil sunnah sabda Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu Islam dibangun atas 5 dasar: membaca syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, memberikan zakat, berhaji dan puasa. Terus apa saja sih hikmah zakat itu? Yang pertama, dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakil atau fikir serta serakah. Yang kedua, membantu orang miskin dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan serta memenuhi kebutuhannya untuk menghormati atau melindungi dirinya dari kehinaan minta-minta selain kepada Allah. Yang ketiga, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari orang-orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup, apalagi mewah, sedangkan ia sendiri tak memiliki rasa apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari orang-orang kepadanya. Kemudian dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umatan wahidan atau umat yang satu, musawah atau persamaan derajat dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan Islam, dan takaful ijtimai atau tanggung jawab bersama, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan tanggung jawab individu dalam masyarakat, mempermudah penyaluran harta dari seseorang kepada orang lain sehingga harta tersebut mengalir dan lebih bermanfaat agar harta tidak beredar di kalangan tertentu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Terus apa saja sih syarat wajib zakat itu? Yang pertama, baik dan halal, berkembang dan berpotensi untuk berkembang, hak milik sempurna atau milik dirinya sendiri secara penuh, bebas dari hutang. Kemudian masak atau matang jika makanan itu khusus untuk kurma dan biji-bijian atau buah-buahan. Kemudian berlalu 1 tahun, kepemilikan harta sudah mencapai 1 tahun. Persyaratan ini berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, dan rikas atau barang temuan tidak ada syarat haul tetapi wajib saat panen. Kemudian cukup nisab atau batas minimal harta. Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara. Jika harta tidak sampai nisabnya, terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan infak sebagai sedekah. Kemudian sumber-sumber zakat atau sumber zakat mal itu apa saja sih? Yang pertama, zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dan sebagainya. Zakat perdagangan, kemudian zakat pertanian, zakat
rikas atau harta terpendam atau barang temuan, zakat penghasilan atau profesi, zakat simpanan, zakat saham atau obligasi, zakat undian atau kuis berhadiah, zakat hadiah dan sejenisnya, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut. Kemudian yang akan saya bahas di sini ada zakat emas, nisab dan kadar zakatnya. Nah, nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas murni, dan perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak. Artinya, bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni tadi sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni senilai 2,5% dari emas tersebut. Segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, ataupun yang lainnya, nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab 85 gram emas, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Sekian materi tentang zakat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.